Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Revaldi dengan NRP 1930 10 105. Saya akan mempresentasikan tugas besar mengenai pengembangan model. Mohon maaf sebelumnya, dikarenakan teman saya tidak bisa dihubungi, jadi saya memutuskan untuk presentasi sendiri. Saya akan mempresentasikan tugas besar saya yang berjudul pengembangan model economic order quantity dengan mempertimbangkan kadaluarsa dan special price. Latar belakang dari pengembangan model ini adalah banyak model yang telah dikaji pada berbagai buku dan literatur, namun tidak memiliki faktor batas waktu atau kedaluarsa. Bagi perusahaan pengolahan makanan dan bahan kimia, faktor kedaluarsa merupakan faktor penting untuk menentukan jumlah persediaan. Kebanyakan industri proses seperti pengolahan makanan sering mendapatkan permasalahan pada persediaannya. Industri makanan dalam skala besar memiliki volume produksi yang tinggi dengan produk dan standarisasi tertentu. Standarisasi ini meliputi standar komposisi produk yang dihasilkan maupun bahan baku yang digunakan. Kendala dalam menentukan kuantitas pemesanan bahan baku menjadi sulit bagi perusahaan pengolah makanan, yaitu dengan adanya batas waktu pakai atau kedaluarsa dari bahan baku itu sendiri. Untuk identifikasi masalahnya adalah bagaimana menentukan kuantitas persediaan dan meminimasi biaya persediaan dengan mempertimbangkan adanya faktor harga spesial dan waktu kedaluarsa bahan baku. Untuk deskripsi sistem aktual, mulai dari konsumen, lalu ke permintaan, masuk ke biaya pembelian per unit, dari biaya pembelian ke total biaya pembelian. Untuk dari supplier ke jumlah pemesanan, kemudian ke biaya pemesanan dan biaya simpan, dari biaya pemesanan dan biaya simpan ke total biaya pembelian. Identifikasi variabel. Variabel-variabel yang terdapat pada pengembangan model ini adalah key yang merupakan jumlah bahan baku yang dipesan, key kutip, quantity optimum bahan yang dipesan, key K, kuantiti bahan baku yang kadaluarsa, A biaya simpan per unit per periode, S biaya pesan setiap kali pesan, D demand selama periode T atau periode waktu tertentu, CK biaya kekurangan per unit per periode, O luas pemakaian per unit, D pengurangan harga per unit, J harga jual bahan baku yang sudah kadaluarsa per unit, TC total cost setelah pengembangan, TCS total cost dengan special cost. Deskripsi model dasar. Model IOKI ini dapat diterapkan apabila anggapan-anggapan berikut dipenuhi, yaitu permintaan akan produk adalah konstan, seragam, dan diketahui atau deterministik. Kemudian harga per unit produk adalah konstan, biaya penyimpan per unit per tahun atau H adalah konstan, biaya pemesanan per pesanan atau S adalah konstan, waktu antara pesanan dilakukan dan barang-barang diterima atau lead time adalah konstan, serta tidak terjadi kekurangan barang atau back orders.
Asumsi model yang pertama terdapat kuantitas pemesanan tetap, kemudian tingkat permintaan barang diketahui, pemesanan hanya dilakukan untuk satu jenis barang, laju produksi konstan, lead time diketahui dengan konstan, kemudian kapasitas produksi terbatas, masa pakai bahan merupakan variabel dan diketahui harga spesial dari pemasok pada periode tertentu, biaya penyimpanan tergantung pada rata-rata jumlah barang yang disimpan dan biaya pembelian proporsional dengan banyaknya barang yang dibeli. Pada pengembangan model, jika persediaan bahan diadakan sebesar kuantitas dan kuantitas yang dipesan dan terdapat bahan kadaluarsa sebesar KIKA atau kuantitas bahan kadaluarsa yang terjadi pada akhir periode waktu tertentu, maka ter- terdapatnya sejumlah bahan yang kadaluarsa mengakibatkan terjadinya kekurangan bahan juga sebesar KIKA. Untuk total biaya dapat dicari dengan rumus Q kuadrat atau kuantitas kuadrat min kuantitas kadaluarsa kuadrat dikali biaya simpan per unit dikali waktu periode dibagi 2Q. Kemudian ditambah demand dikali S atau biaya pesan dibagi kuantitas plus kuantiti kadaluarsa dibagi 2Q. Kemudian dikali CK atau biaya kekurangan per unit dikali P min 1 dikali demand per quantity. Alasan terjadinya pemotongan harga adalah untuk mencoba mengurangi tingkat persediaan di tingkat supplier. Pada situasi seperti ini, model IOQ dirumuskan sebagai berikut. Total special cost sama dengan P min D atau pengurangan harga per unit dikali quantity optimum plus quantity optimum per 2 dikali P min pengurangan harga per unit atau D, kemudian dikali Q optimum per 2 plus S, biaya pesan. Dari penurunan terhadap Q, jumlah persediaan quantity optimum dari model pengembangan EOQ dengan batasan modal, special price, dan batasan tempat dirumuskan sebagai quantity optimum sama dengan akar 2 CP dikali D per biaya kekurangan spesial atau CS dikali periode waktu plus P-1 kuadrat dikali demand kuadrat min CS min CK dikali CS T kuadrat. Perencanaan situasi quantity optimum dilakukan dengan menggunakan model yang telah dikembangkan karena akan memberikan biaya total lebih kecil. Biaya total dapat dihitung dengan total cost sama dengan eh, Q kuadrat min min Q kuadrat dikali HT per Q kali 2 plus D per Q kali S plus Q kuadrat per 2Q plus QK dikali P-1 D per Q atau sama dengan rumus
rumus matematik pada bagian pertama. Sedangkan titik pemesanan kembali biayanya dapat dihitung dengan Q kali L per T. Untuk kesimpulannya, pengembangan model yang dilakukan pada penelitian ini didasari oleh kondisi situasi supplier, memberikan special price, dan juga mempertimbangkan modal yang tersedia. Pembelian dengan kondisi seperti ini akan mengakibatkan persediaan menjadi lebih besar dari kondisi normal, yang dapat menjadi salah satu faktor meningkatnya biaya produksi. Pemodelan pada penelitian ini mengasumsikan bahwa kuantitas pemesanan konstan, lead time konstan, eh, dan special price hanya ada pada periode waktu tertentu. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.